Halo teman-teman sekalian, baru hitungan hari Fufu Fafa yang sekarang sudah menjadi wakil presiden sudah membuat kejutan-kejutan, dan ada kekhawatiran bahwa ternyata memang bapaknya Fufu Fafa ini yaitu si Jokowi itu masih cukup kuat masih cukup kuat meskipun sudah lengser dengan ikut cawe-cawe. Jadi ada banyak analisis yang bermunculan dari para pengamat-pengamat politik bahwa si Fufu Fafa yang menjadi wapres ini sudah dilengkapi dengan tim pencitraan sama seperti yang dilakukan oleh bapaknya Jadi ini Pak Prabowo kasihan ini Pak Prabowo kasihan sebagai presiden, masih hitungan hari sudah ditelikung oleh wakilnya ini dan konon muncul juga dugaan yang kuat ini operasi cipta kondisi operasi cipta kondisi supaya nanti presiden berhalangan tetap dan tampillah si Fufu Fafa itu menjadi pemimpin republik ini. Negara sebesar ini sangat besar kemungkinan akan dipimpin oleh Fufu Fafa yang kita tahu semua kualitas dan kredibilitasnya. Nah, pada kesempatan ini ada tulisan yang menarik teman-teman sekalian dari Bang Asyari Usman, seorang wartawan senior beliau menulis sangat mungkin Fufu Fafa akan lebih bersinar dari Presiden Prabowo. Dr. M. Said Didu, disingkat MSD, diserang habis oleh akun-akun bodong atau asli di X atau Twitter. Pasalnya, Pak Said menuliskan analisis tentang Fufu Fafa yang langsung tancap gas pada hari pertama bekerja 21 Oktober. Menurut Pak Said, tim pencitraan Jokowi yang dibiayai oleh oligarki sekarang gerak cepat untuk Fufu Fafa, terutama tim medianya. Indikasi itu terlihat dari pemberitaan yang masif mengenai Fufu Fafa yang menerima kunjungan beberapa pejabat tinggi asing di Istana Wakil Presiden. Menurut MSD, operasi tim media Jokowi itu bukan kebetulan, tapi sudah disiapkan dengan rapi. Fufu Fafa tidak seperti wapres-wapres ban serep terdahulu. Analisis MSD ini diserang rame-rame. Serangan dahsyat terhadap Pak Said inilah yang perlu dicermati, sebab serangan ini sifatnya concerted effort alias aksi terencana atau aksi terpadu. Ada semacam central command atau komando pusat yang mengendalikan serangan kepada MSD. Saya sepakat dengan MSD bahwa Jokowi masih kuat. Pengaruhnya sangat besar terhadap gerak langkah Prabowo. Yang paling tahu skala kekuatan politik Jokowi itu adalah Prabowo sendiri. Dialah yang berhadapan langsung dengan keinginan dan pesan-pesan Jokowi. Dari bahasa tubuh Prabowo menjelang pelantikan, pada hari pelantikan hingga perjalanan Jokowi pulang ke Solo, kelihatan jelas bahwa Jokowi masih berada di singgasana kekuasaan. Misalnya, Prabowo datang ke Solo menjumpai Jokowi. Tidak jelas apa yang dibicarakan. Yang menjadi pertanyaan, seurgen apa masalah yang dibahas sehingga Prabowo harus datang ke Solo menghadap Jokowi. Lihat juga perjalanan pulang Jokowi ke Solo. Semua disebut akan menggunakan penerbangan komersial. Ternyata tidak. Alternatifnya malah berlebihan. Jokowi dan keluarga besar diantar dengan pesawat VIP TNI Angkatan Udara. Pesawat ini dikawal pula oleh 8 pesawat tempur yang membentuk formasi terbang seremonial VVIP. Di dalam pesawat, Jokowi dikawal langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
spektakuler. Mantan Presiden Amerika saja tidak akan diperlakukan seperti Jokowi. Kalau bicara biaya pengantaran pulang kolosal ini tentulah sangat mahal dan tidak perlu sangat berlebihan untuk mantan presiden yang karya terbesarnya adalah merusak semua lini kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak boleh dilupakan siapa yang menyambut Jokowi di Solo. Luar biasa. Luhut Panjaitan dan Datuk Tahir Brimob menunggu di tangga pesawat. Ada juga pejabat Gubernur Jawa Tengah, seorang polisi berbintang 2. Pengantaran mewah ini dikatakan atas perintah Presiden Prabowo. Bisa jadi. Tapi, bukankah ini menunjukkan bahwa Prabowo sudah paham apa yang harus dia lakukan kalau mau terus didukung oleh Jokowi? Contoh-contoh inilah yang membuat banyak orang khawatir. Apakah benar Jokowi masih sangat kuat? Apakah benar Jokowi seolah memiliki mayoritas saham kekuasaan Presiden Prabowo? Bagaimanapun juga, maaf, kita perlu menunggu masa inkubasi kekuasaan Prabowo. Setengah tahun atau setahun ke depan. Berprasangka sajalah dulu bahwa Pak Prabowo adalah ahli strategi. Mungkin saja beliau sudah menyiapkan cara dan batas waktu untuk memotong pengaruh Jokowi. Hanya saja, jika dilihat aktivitas di Istana Wapres pada hari pertama, ada kemungkinan Fufu Fafa akan lebih bersinar dari Presiden Prabowo. 22 Oktober 2024. Penulis jurnalis senior Freedom News. Itu teman-teman tulisan Bang Asari Usman. Dan kita semua khawatir bahwa sebenarnya Jokowi masih cukup kuat ya di dalam ikut cawe-cawe di rezim Prabowo ini, karena anaknya si Fufu Fafa ini menjadi wakil presiden dan disiapkan untuk menjadi penguasa ya dari negeri ini ya, dengan cipta kondisi untuk menciptakan kesan bahwa si Samsul ini lebih top ya daripada Pak Prabowo sendiri ya. Mengerikan ini. Kita cermati bersama. Mudah-mudahan Presiden Prabowo punya ketegasan di dalam pemerintahannya, sehingga ini ada kaitan juga dengan etika politik, etika bernegara ya. Wakil kok malah nyalip bosnya gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.